Di Paroki Santa Maria Immaculata Banyumas, khususnya para tamu dari Santios, dari Santo Agustinus Purbalingga, bahwa pasukan 100 sama 50 orang luar biasa. Kita kasih aplaus pada mereka. Dan terima kasih juga pada Bapak Ibu provinsi sekalian yang dari Gereja Santa Maria Immaculata Banyumas. Kita juga kasih aplaus dong buat mereka. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di mana sebetulnya kita bukan mengawali sebetulnya, karena dahulu Banyumas sempat luar biasa dalam PD dan beliau-beliau kebanyakan sudah almarhum. Tapi pada malam hari ini kami yakin bahwa Banyumas mampu untuk mengadakan PD. Ya. Terima kasih. Itu sebelum kita mengawali acara ini mungkin ada doa langsung. Baik, untuk mengikat waktu saya kembalikan kepada WL Siskonik. Terima kasih. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Selamat sore. Menjelang malam. Semua sehat? Amin, puji Tuhan. Kita semua berkumpul di tempat ini. Tadi kata Pak Bro Alek, katanya bukan yang pertama ya, yang dulu sudah ada, hebat sekali. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai persekutuan pada sore hari ini, kita bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Karena kita semua yang berkumpul di sini adalah kasih Tuhan. Dan kita semua yang ada di sini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Yuk. Semua yang ada di tempat ini bukan kebetulan, benar? Ini semua karena kebaikan Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita saat ini, kita mau datang untuk Tuhan. Mari kita akan berjoget bersama, kita akan menari bersama, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus yang mencurahkan di tempat ini. Yuk.
baik ini, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena kasih, ini semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau. Kami rindu akan kasih dan kehadiran-Mu di tempat ini. Bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami ada di tempat ini dengan segala kerendahan hati. Kami juga membawa segala persoalan, segala kesalahan dan dosa-dosa kami, di mana kami masih melakukan kehendak kami, tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami masih ada kesombongan, iri hati. Kami masih merendahkan diri kami, takut, khawatir, kurang rasa syukur. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha pengampun. Meskipun kami tidak setia, tapi Engkau selalu mengasihi kami. Kekuatan kasih-Mu mengalahkan segala dosa-dosa kami. Jauhkan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami, Tuhan, yang dapat menjauhkan kami dari Engkau. Ubahlah kami, Tuhan, seluruh kehendak-Mu. Dan saat ini, Tuhan, kami mau ungkapkan rasa syukur kami. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu sepanjang hidup kami. Kekuatan kasih-Mu mengalahkan segalanya. Terima kasih Tuhan untuk rasa syukur kami, untuk setiap pertolongan kami, untuk setiap kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Inilah rasa syukur kami.
Engkau begitu agung, begitu ajaib bagi kami semua. Dan kini saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi masuk ke dalam inilah penyembahan kami, inilah sembah kami. Besar setiamu, sepanjang Namamu di atas segala-galanya, di atas masalahmu. Percayalah, aku bisa menolongmu. Akulah sumber dari segala sesuatu yang kau cari. Kau yang saat ini aku percayalah dan kekuatan ini dan kuasa kekuatan segala.
terima kasih. Kasih, cintamu, itu kami rasakan. Pelukanmu, urapanmu, sangat kami rasakan. Kami merasa kesulitan. Kau pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami akan Engkau telah kami rasakan dengan pelukanmu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, berita bagi kami, sumber kehidupan kami. Dan saat ini Kau telah mengirim hamba-Mu, Bapak dan Dea. Berkati dan sertai dia Tuhan. Sehingga apa yang akan disampaikan semua berasal daripada-Mu. Dan biarlah kami duduk diam dan menjadi pendengar setia Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Malam hari ini sungguh kita bergembira dan bersukacita ya. Ini saya melihatnya itu seperti PD gabungan ini loh. Purbalingga hadir, Purwokerto hadir ya kan, Banyumas tuan rumah hadir, luar biasa. Beri aplaus buat kita semua yuk. Ya. Malam hari ini oh ya, anak-anak muda saya tadi kaget loh. Ini Sio Pedalan Muda Purwokerto hadir yuk. Kita beri semangat. Ya, kita malam hari ini bersukacita bersama. Ya, kita malam hari ini tadi sudah memuji bersama, kita sudah menyembah Tuhan bersama-sama, dan saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman. Ya, kita mau persiapkan hati dan pikiran kita ya Bapak Ibu. Proensis Bapak Ibu ya boleh gitu ya. Jadi kalau proensis ya saya Bapak Ibu juga nggak apa-apa. Ya. Sebelum kita memulai, ya, terima kasih. Sebelum kita memulai pewartaan malam hari ini, tema malam hari ini, meskipun kayaknya sudah banyak yang kenal, tapi yang dari Banyumas juga kayaknya ada yang belum kenal ya. Saya perkenalan lagi, ya. Nama saya Daniel Hadi, saya dari Purbalingga, ya. Umur masih muda, kalau dilihat yang muda-muda ya hampir sama-sama mereka lah, ya. Jiwanya maksudnya, jiwa muda ya. Ini keluarga saya, istri saya 1, ya, anak saya 4 cowok semua. Jangan dibalik ya, bukan istri 4 anak 1 tapi istri 1 anaknya 4 cowok semua, gitu ya. Yang kebetulan biasanya kalau saya mewartakan itu istri saya selalu ikut Bapak Ibu. Tapi karena hari ini sedang nggak enak badan, juga karena di rumah nggak bisa ditinggalkan, maka dia mendukung saya dari rumah dengan menjadi tiang doa di rumah. Ya. Anak saya yang paling besar sekarang sudah kuliah di Jogja Atmajaya. Ini nomor 2 kelas 9. Sekarang saya punya suara gitu. Jadi akhirnya saya diangkat jadi ketua komite sekolah. Itu bukan karena saya mampu sebenarnya, tapi karena takut anak saya mungkin kabur. Jadi Pak Daniel aja jadi ketua komite gitu ya. Karena setiap angkatan suara saya ada di situ. Ya, saya rasa itu saya dari Purbalingga. Ya, umur saya ya karena sudah punya anak ya 40 lebih sedikit. Ini saya sungguh bersyukur bangga. Bapak Ibu umurnya berapa Pak? Iya 75.
Luar biasa, masih semangat, beri tepuk tangan yuk. Yang termuda kan di sini, yang termuda ya ini umur berapa? Umur berapa? 5, 4 ya. Ini sejak saya jadi pewarta ini kayaknya range umur yang paling jamak, dari yang paling kecil, muda, setengah muda, setengah tua, terus tua gitu ya. Senior lah, bukan tua ya Pak, senior Pak. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan hadir Pak ya. Tema kita malam hari ini loh, Doktrin Altum. Tema kita malam hari ini, Bapak Ibu, kalau kita bicara doktrin Altum kayaknya nggak asing ya. Nggak asing atau asing? Asing. Doktrin Altum. Padahal banyak sekali khotbah homili dari Romo itu memakai judul Doktrin Altum. Doktrin Altum itu artinya bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ya, kalau saya baca di kamus teologi, itu artinya melangkah berada dari satu titik untuk maju ke depan, tidak berada pada satu situasi yang tetap, tapi berani melangkah, berani mengambil resiko untuk terus maju, Bapak Ibu. Dan pastinya, kenapa kok kita harus berani maju? Kenapa kok kita harus berani melangkah dari satu titik, dari berdiam untuk berjalan? Karena ada yang ngajak, ada yang manggil. Setuju, Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita lagi duduk enak-enak terus nggak ada yang manggil, apa terus kita langsung berdiri terus melangkah menuju satu titik? Nggak mungkin. Pastinya ada yang memanggil, ada yang mengajak, sebuah panggilan, sebuah ajakan. Makanya kita berani berdiri, berani melangkah, berani maju apapun resikonya sampai ke satu titik, Bapak. Nah, itu artinya Doktrin Altum. Kalau itu bahasa Latin artinya adalah bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ya, kita malam hari ini mau membaca dari perikop. Perikopnya juga sudah nggak asing buat kita ya Bapak. Perikop ini sering sekali kita dengar. Perikop ini kayaknya perikop yang ya sudah familiar gitu ya di telinga kita ya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah peristiwa. Kita mau baca dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu kelihatan tulisannya? Kelihatan Bapak Ibu? Ya. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 biar nggak ngantuk karena kursi malas ini malah hari ini ya. Biar nggak ngantuk kita mau baca bersama-sama. Ya kita mulai 3, 2, 1. Pada suatu pagi
tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu, suaranya agak semua karena hari ini nggak fit ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa selesaikan sampai akhir suara saya ini. Ya, Bapak Ibu, saya mau bercerita sedikit mengenai gambaran perikop ini. Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Sudah tahu semua ya gambaran perikop ini ya. Ini judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Yesus waktu pertama kali mencari murid-muridnya, ini berjumpa dengan Petrus. Memang sebelumnya Petrus sudah pernah berjumpa dengan Yesus waktu dikenalkan siapa? Ya, betul. Ya, dikenalkan Andreas. Jadi waktu pertama kali Yesus berjumpa dengan Petrus itu waktu dikenalkan oleh Andreas. Tapi di situ tidak ada satu perbincangan yang berarti, perjumpaan yang berarti. Setelah beberapa waktu, Yesus berjumpa dengan Petrus kembali di tepi danau Genesaret. Waktu Yesus mau mengajar, itu di tepi pantai itu banyak orang, ya kayaknya seperti inilah 300 gitu ya, mungkin ya. Yesus mau mengajar dan karena itu berada di dekat pantai, Yesus harus bertolak lebih jauh sedikit supaya terlihat gitu loh sama yang murid-muridnya itu, sama orang banyak yang mau mendengarkan firman Allah itu. Kebetulan hari itu Petrus habis pulang dari kerja, dan ada di tepi pantai itu berjumpa lagi dengan Yesus, ya. Terus gambaran dari besarnya Bapak Ibu, perahu Petrus dipakai oleh Yesus untuk mengajar. Setelah perahu Petrus dipakai Yesus untuk mengajar, Petrus diajak bertolak ke tempat yang dalam oleh Yesus. Karena selama-lama dia nggak mendapat ikan, terus Yesus bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalannya. Petrus taat, terus dan akhirnya sampai dengan akhirnya ini jalannya mulai koyak. Ya Bapak Ibu, gambarannya jalan mulai koyak, terus Petrus memanggil perahu yang satunya yang diisi oleh Yakobus dan Yohanes, terus perahu yang satunya juga diisi sampai penuh dan akhirnya sampai ke darat, dan akhirnya pada akhirnya Petrus menjadi murid Yesus. Ya Bapak Ibu, kita tahu Rasul Petrus dengan perjalanan iman yang begitu luar biasa. Ya, kita ada hari ini itu karena peran dari Petrus. Betul? Petrus adalah sosok guru kekristenan. Dan Petrus adalah paus pertama kita. Ya, dari Petruslah kita hari ini bisa mengimani dan bisa percaya pada Yesus. Tapi perjalanan iman Petrus setelah perjumpaan dengan Yesus ini dan dia menjadi murid Yesus nggak gampang. Petrus jatuh bangun, menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan pernah Petrus ditegur oleh Yesus, "Nyala engkau iblis." Perjalanan iman Petrus tidak terus naik terus lurus, tetapi Petrus bertolak ke tempat yang lebih dalam, berani
Dan pada akhirnya kita tahu Petrus meninggal disalib dengan posisi terbalik. Malam hari ini kita mau bicara doktrin altum, bukan hanya sekedar bicara tebarkanlah jala dan mendapat ikan yang mulia. Bertolak lebih dalam itu malam hari ini saya bukan mau bicara bagaimana Petrus mendapatkan mukjizat ikan, mendapatkan mukjizat berkat di dalam pekerjaan. Bukan sampai di situ. Tetapi lebih dalam perikop ini mau bicara bahwa dari perjumpaan Yesus dengan Petrus hari itu, Petrus ambil komitmen bahwa dia mau mengikut Yesus apapun resikonya sampai dengan Petrus disalibkan. Ini satu titik perjumpaan yang luar biasa. Kita mau belajar malam hari ini bagaimana Petrus dari perjumpaan ini dia punya iman yang luar biasa. Dia percaya pada yang diikutinya. Dia berani membela imannya sampai dengan disalibkan. Bapak Ibu, malam hari saya nggak sedang ngajak Bapak Ibu untuk berani disalib terbalik ya. Kita nggak horor Bapak Ibu, ya. Jangan nanti, waduh, pewartanya ngajak saya seperti Petrus disalib terbalik. Bukan Bapak Ibu. Tapi bagaimana perjalanan iman kita? Berani nggak kita doktrin altum, bertolak ke tempat yang lebih dalam sebagai pengikut Yesus? Bapak Ibu, anak saya yang paling kecil waktu yang SD ini, sekarang kelas 7 kan, dia tuh nggak suka berenang. Tapi karena ya sering kita ajak berenang, dia tuh di pinggiran kolam Bapak Ibu. Ya, kakinya uncang-uncang, Bapak Ibu. Ngerti ya uncang-uncang gitu ya? Dia duduk, dia uncang-uncang kaki gitu ya. Tapi dia nggak nyebur. Takut, dia mengalami ketakutan. Dia nggak mau, karena dia tahu dia nggak bisa renang dan dia nanti pasti akan mengalami satu proses yang nggak enak. Anak saya yang paling kecil nggak mau. Begitu juga dengan kita banyak yang kekatolikannya itu seperti itu. Hanya di pinggir pantai, hanya di pinggir kolam, kakinya uncang-uncang. Tapi kita nggak mau nyemplung lebih dalam. Padahal sekarang anak saya yang paling kecil itu kalau renang seneng banget nyemplung. Dia sudah nggak mengalami ketakutan, dia sudah nggak mengalami kekhawatiran. Apa yang dia pikirkan selama ini menggunakan logikanya nggak terbukti. Ternyata renang itu enak. Ternyata masuk ke kolam itu apalagi kalau nyelam, wah itu enak banget. Anak saya suka begitu. Begitu juga dengan kita di dalam mengikut Yesus. Kadang-kadang kita nggak mau. Sudah ke gereja seminggu sekali cukup. Oh ditambah seharian jadwalnya seminggu 2 kali ya, ke gereja 3 kali, terima sih tidak cukup. Katolik hanya cukup sampai di sini. Banyak seperti itu, tapi di Banyumas nggak ada ya Bapak Ibu. Ya, di Banyumas nggak ada. Bapak Ibu, itulah gambaran kita. Gambaran bagaimana kita menjadi pengikut Yesus hanya di pinggir pantai, hanya di pinggir kolam, kakinya uncang-uncang. Sudahlah, di sini aja cukup lah. Yang penting hidup benar, hidup baik, hidup benar, diberkati, dapat ikan. Cukup ya. Tapi Yesus malah baru mengajarkan lewat perikop ini. Yuk nyemplung lebih dalam hidup bersama Yesus. Kita tahu kalau kita belum nyemplung, belum nyelam, kita di pinggir pantai, di pinggir kolam kayaknya takut ya. Nanti kalau nyelam, aduh saya kebebak. Nanti kalau ikut Yesus terlalu dalam, aku menderita. Katanya Yesus akan diri
Saya mau yang enak-enak aja. Saya mau yang berkat, diberkati, yang berlimpah-limpah firman-Nya, doa Yabes. Tapi malam hari ini Yesus panggil kita. Saya yakin yang hadir malam hari ini bukan kebetulan. Dengan segala aktivitas, dengan segala rutinitas yang ada, dengan segala banyaknya acara, Bapak Ibu. Saya yakin nggak mudah, Bapak Ibu. Apalagi Banyumas yang sudah beberapa tahun vakum gitu ya. Berapa tahun beroleh? Ya. Hah? Seperti Bang Toyib 3 kali lebaran, 30 tahun. 30 tahun vakum. Nah ini luar biasa. Ini luar biasa. Berarti yang hadir di sini itu Tuhan yang panggil. Meskipun lewat orang-orang, ayo bro, orang enak ke wartane luar kota, ayo mangkat, yang bapak-bapak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Meskipun asalnya dari orang enak, tapi saya yakin kalau bapak ibu hadir di sini malam hari bukan kebetulan. Apalagi mendengarkan firman dunia altum bertolak lebih dalam. Saya yakin nanti bapak ibu pulang mendapatkan sesuatu. Amin bapak ibu. Ya. Bapak ibu, ini saya cari gambar Petrus yang lagi di pinggir pantai nggak ada bapak ibu. Jadi gambarnya ya ini siapa lah ya, kita anggap Petrus bapak ibu. Bapak ibu, saya tanya, hari-hari ini banyak berita mengenai krisis ya bapak ibu. Krisis ekonomi. Bapak ibu mengalami krisis di mana-mana, krisis ekonomi. Cari cuan susah, cari omset drop, pekerjaan lagi susah. Di Purbalingga pabrik rambut 2 hari sekali mem-PHK karyawan 2 hari sekali. Itu berimbas kemana-mana krisis ini. Petrus juga mengalami hal yang sama. Semalam-malaman kerja nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu. Semalam-malaman, nggak dapat ikan sama sekali, Bapak Ibu. Saya tanya, kalau Petrus nggak dapat apa-apa, Petrus hari ini siang hari waktu berjumpa dengan Yesus, sukacita apa menurut? Nggak dapat cuan sukacita ya. Nggak dapat ikan di pinggir pantai, habis kerja nggak dapat ikan. Di rumah istrinya sudah WA Pak, makan malam Pak, SPP Pak, uang les Pak, besok cicilan Pak, panjang banget daftarnya Pak. Sudah bingung, bersungut-sungut, nggak sukacita, nggak gembira. Saya yakin Petrus hari itu siang itu juga berada dalam tekanan, berada dalam situasi yang nggak enak, Bapak. Setuju? Apa ada di sini yang bilang kalau nggak dapat omset itu sukacita? Nggak. Kalau nggak dapat omset ya pasti, ya paling nggak kalau pulang ke rumah mukanya ditekuk 7 lah ya. Setiap hari apa? Allah. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu, lewat perikop ini, ini luar biasa. Justru saat Petrus berada dalam tekanan, berada dalam krisis, dia dipanggil. Petrus, saya mau pinjam kapal. Anak-anak baik. Wong lebih dari pagi sampai sore nggak dapat omset, ada WA, bro, aku pinjem mobil buat pelayanan ya bro. Di bensin sisa dikasih uang makan sisa ya, pulang pergi PP.
lagi mikir omset susah, lagi mikir pekerjaan di kantor, di pabrik susah, bro, besok Tuhan doa ya bro, bisa nyumbang yoran nggak ya? Bapak Ibu, Petrus dalam kondisi tertekan, solo, nggak dapat apa-apa loh, ikan satu aja nggak ada. Berarti Petrus mau makan sore bersama. Saya yakin Petrus punya keluarga ya Bapak Ibu ya. Saya nggak bahas ya. Saya yakin Petrus mau makan malam bersama keluarganya aja bingung. Pinjam kapal nih. Waktunya pulang, waktunya ngopi sambil merenung gimana besok dapat ikan, masih suruh melayani. Bapak Ibu, dipinjam kapalnya. Bagi nelayan kapal adalah barang yang sangat berharga. Setuju? Nggak punya kapal nggak bisa melaut. Dipinjam sama Yesus. Poin di sini loh, saya melihat Yesus manggil kita semua dalam kondisi tidak siap. Kalau kita bilang Yesus, saya nanti diajak pelayanan, saya diajak PT kalau saya sudah siap ya. Siapnya kapan? Ya kalau anaknya sudah pada kuliah masalah lagi ya nanti kalau anaknya sudah punya keluarga nggak putu malah putunya titik namanya nih omame bingung lagi kapan siapnya, nggak pernah siap. Saya bilang, tapi justru Yesus panggil. Yesus panggil Petrus dalam kondisi Petrus tidak siap, dalam kondisi Petrus dalam tekanan, dalam kondisi Petrus tidak sukacita hidupnya. Dia dipanggil, "Ini bro, ikut jadi pewarta." Nanti ini bro Daniel mana? Ya, Bapak Ibu, tapi percaya satu hal malam hari ini, Yesus tidak pernah panggil orang yang siap, tapi Yesus selalu mencari orang yang tidak siap, karena akan dia persiapkan seperti yang dia kehendaki. Karena kalau bilang siap, dia sudah punya serentetan anggaran, rencana mungkin. Tapi justru Yesus panggil orang yang tidak siap. Untuk apa? Ya untuk dipersiapkan, dibentuk. Jadi kalau malam hari ini kita setuju hari ini dan banyak krisis yang terjadi, berarti kita semua dipanggil. Setuju? Setuju ya. Berarti malam hari ini semua setuju ya, kita diajak Domin Altum, bertolak ke tempat yang lebih dalam hal apa? Mengenal Yesus, mengimani Yesus, percaya Yesus. Karena Domin Altum tidak berhenti bicara berkat, Domin Altum tidak bicara mujizat, enggak. Tapi perjalanan Petrus Domin Altum, awal Yesus bilang Petrus bertolak lebih dalam, itu sampai dengan ini, Domin Altum. Ya Bapak Ibu, kita pasti percaya dan mengamini kita semua dipanggil dalam kondisi tidak siap, dalam kondisi ekonomi orang lain mungkin, dalam kondisi rumah tangga mungkin sedang banyak miskomunikasi, dalam kondisi mungkin bahkan pekerjaan sedang nggak ada, kita dipanggil. Malam hari ini kita mau belajar dari Petrus, bagaimana kok dia punya keberanian loh. Mau lagi tertekan kok punya keberanian untuk ya Yesus, aku mau bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita mau belajar dari Petrus. Yang pertama, kita belajar ketaatan dari Petrus. Kita belajar 3T dari Petrus malam hari ini.
perikop ini kita mau belajar 3 T. Yang pertama, taat. Tuhan, semalaman aku sudah mencari ikan tapi aku nggak mendapatkan Tuhan. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya juga. Kata tetapi ini adalah kata yang bertentangan awal dari kata sebelumnya dan kata setelahnya, Bapak Ibu. Tetapi jangan yang males. Ya sini kalian datang malam hari nggak ada yang males, semua semangat. Ya. Jangan yang males, apalagi yang nyuruh Yesus, tuh kan? Kayu kok nyuruh Petrus melaut. Petrus bisa bilang begini, Yesus, aku dari kecil murid oleh di laut. Aku tahu warna angin, aku tahu waktu terbaik. Tetapi Petrus hari itu poin pertama belajar taat. Bapak Ibu, ada 2 analogika tetapi. Yang pertama seperti Petrus, janjane yang males, tetapi dia mau lakukan. Yang kedua, janjane tahu, tetapi tidak dilakukan. Kita mau belajar dari Petrus. Tetapi tahu bahwa taat meskipun tidak masuk di logika. Taat Yesus itu nggak perlu masuk logika, Bapak Ibu. Kalau dilakukan mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bapak Ibu mau bangun rumah, tapi manggilnya bukan arsitek. Kira-kira mungkin jadi nggak? Kalau dia bukan arsitek, nggak ngerti perhitungan, nggak ngerti berapa beban untuk fondasinya. Itu dunia selalu pakai logika. Tapi Petrus belajar taat meskipun tidak masuk logika, tidak masuk. Apa masuk hari itu ajakan Yesus? Nggak masuk. Dipikir juga nggak mampu, nggak mungkin terjadi dan nggak pernah ada. Mancing melaut, nangkep ikan sia-sia, nggak pernah ada. Tapi hari itu, siang itu, Petrus taat. Dia bilang, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya. Bapak Ibu, ajakan Yesus, perintah Yesus, semua ada di firman. Mau nggak kita belajar taat? Meskipun berat, perintah Yesus, meskipun susah, perintah Yesus, aku tetap mau melakukan. Ini taat, tidak masuk di logika. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit mengenai ketaatan. Ini taat nggak masuk logika. Tahun 2016 saya mulai pulang rumah, saya mau cerita, saya bertobat. 2017 saya tidak punya pekerjaan apapun, tidak punya penghasilan apapun, tidak punya 500.000 sebulan pun tidak punya. Yang saya punya waktu itu bekas ruko yang dulu saya tinggalkan. Ruko itu memang masih menjadi milik orang tua. Dalam perjalannya waktu, rumah itu selesai dipakai oleh orang dan ada tawaran. Bro, kerjasama baik gimana? Kuliner. Saya dengan semangat, ini jalan Tuhan. Menurut logika saya, ini jalannya Tuhan. Pasti Tuhan, terima kasih. Karena waktu itu saya cuma Tuhan, aku berdoanya di Tuhan. 2 juta sebulan saja cukup bagi saya. Doanya tiba-tiba
kemudian dia sudah survei dan lain sebagainya. Karena tempat itu masih atas nama orang tua, rame-rame ke tempat orang tua itu. Orang ini sudah bawa MOU. Mereka rombongan ramai, saya juga hadir, orang tua itu baca orang bilang, saya nggak setuju. Saya pulang hari itu, saya ingin Tuhan, ini jalannya Tuhan benar. Ada yang menuntut jalan ini. Setelah itu ada berbagai tawaran lagi, ditolak. Tahu apa saya? Sampai akhirnya di tahun 2018, kalau saya hari ini ada di sini, sesuatu yang masuk logika enggak? Kalau kehidupan saya seperti ini, terus hari ini saya ada di sini, masuk logika enggak? Enggak masuk di logika. Karena waktu itu pilihannya saya mau gabung bandar mana, Jakarta atau Bali. Saya sudah pesen tiket. Saya jauh sampai Surabaya, saya sudah pesen tiket ke Bali sore itu naik bis 150.000. Sudah pilihan saya hilang, udah hitam sisa. Saya nggak putih, saya nggak bagus, saya hitam sisa. Pilihan saya. Tapi Tuhan tahu. Saya mengalami kehidupan setelah saya bertobat. Saya mengalami kehidupan seperti dari Yesus menunjukkan, mau nggak kamu bertolak lebih dalam hidup bersama saya? Jangan hanya sekedar di pinggir pohon, jangan hanya sekedar di pinggir pantai, tapi mau nggak? Saya hari itu nggak pakai mikir. Mungkin satu yang saya nggak sama sekali, saya nggak pakai tetapi, karena saya sudah nggak ada jalan lain. Jalan pintunya tertutup semua. Saya sampah ke masyarakat, saya sampah masyarakat di Purbalingga. Gak ada yang mengenal. Saya nggak punya kekuatan apapun. Saya depresi, saya tekanan. Seperti Petrus nggak dapat. Petrus hanya soal ekonomi. Saya di semua lini. Ekonomi nggak ada, rumah tangga hancur. Mau makan lauk tempe goreng aja nggak punya beneran. Saya sudah nggak punya kekuatan yang bisa diandalkan, nggak ada. Saat saya ditanya mau nggak kamu bertolak lebih dalam bersama saya? Saya nggak pakai aisyah, saya nggak pakai tetapi, saya nggak tolak. Saya cuma saya mau. Nggak ada lagi di dunia yang bisa menyelamatkan saya kecuali Engkau. Semua jalan di dunia sudah buntu. Sekarang terserah jalanmu, Engkau yang manggil aku sampai saya bisa bertobat. Jalan saya berliku. Nanti suatu saat saya akan cerita. Tapi saya mau ambil poin saat Yesus. Saya berjumpa pertama kali dengan Yesus di dalam camp. Sesi belum mulai, barulah Bapak sentuh hati. Saya nangis. Ada pribadi yang luar biasa, yang seperti Petrus rasakan. Yesus mendekati Petrus waktu saat Petrus dalam tekanan. Hari itu saya baru pernah merasakan kasih yang luar biasa yang gak pernah dunia berikan. Sesi belum mulai saya nangis, Tuhan, Engkau mendekat saya. Yesus, mau gak kamu ikut saya? Sudah cukup waktunya. Saya gak nangis. Saya hari itu sujud. Saya nangis. Tuhan, inilah hidupku. Saya hanya bisa ngomong, Tuhan,
sudah nggak punya logika. Saya sudah nggak punya pikiran dunia yang bisa menyelamatkan saya. Nggak ada satupun. Saya hanya punya waktu itu. Saya pertama kali merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan luar biasa. Saya bilang, terserah kamu. Saya mau kamu seperti apa kan saya nurut. Saya bertanya
Jadi belum ini. Siap untuk melangkah lebih dalam lagi? Iya. Bapak Ibu siapa yang mau sharing silahkan. Ini Bapak Ibu ada yang mau sharing, mari. Bapak Ibu. Shalom. Saya terkesan sekali dengan firman yang dibawa oleh Pak Dani. Nama saya Hans Putra. Sudah setahun saya di Banyumas ini dan baru kali ini saya mengikuti PD. Makanya saya semangat sekali ya. Kita maju terus. Supaya PD berjalan terus. Ya. Satu yang mau saya saksikan adalah pada saat pandemi tahun 2022 ya, sebelum saya kesini itu antara bulan April sampai Juni, teman saya bilang di PD, minggu depan tolong kamu jadi WR, tapi waktu itu masih online, berarti harus menggunakan media. Laptop saya kebetulan berapa kali jatuh itu sama anak les saya, setengahnya blank, pecah. Tuhan, saya bilang gimana ya? Aduh, minggu depan saya harus tugas. Kalau nanti laptopnya kayak gini, nanti makin pecah, makin lebar, saya nggak bisa lihat apa-apa gimana. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kaya, tolong bantu saya. Hari semakin dekat, PD di tempat saya hari Rabu. Itu tiba-tiba hari Selasa pagi, koordinator saya bilang, Pak, bisa ke gereja nggak sekarang? Padahal dia nggak tahu laptop saya itu rusak atau gimana, saya nggak ngomong siapa-siapa. Oh, kenapa Pak? Ya ke gereja aja pokoknya sebentar. Lalu apa saudara-saudara yang koordinator saya berikan? Ini ada satu laptop, ada satu orang membeli laptop yang baru, lalu laptop yang lama dia tinggalkan di tempat dia. Pakai aja. Saya bersyukur pada Tuhan pada saat itu saya menangis. Tuhan, ternyata Kau tahu kebutuhan saya. Apa yang saya perlukan Tuhan berikan. Akhirnya pada hari Rabunya saya bisa menjalankan tugas saya sebagai WL. Ya puji Tuhan, sampai sekarang laptopnya saya bawa ke sini dan masih selalu digunakan kalau misalnya ada online, ada pengajaran atau apa, lewat Zoom, lewat Google Meet atau apapun, masih bagus. Walaupun itu sudah agak lama, tapi yang penting berfungsi. Koordinator saya bilang waktu itu, Pak, nggak apa-apa ya seperti ini. Nggak apa-apa, puji Tuhan. Kalau saya baru cerita tuh, Pak, sebetulnya saya lagi bergumul gini. Oh, dia bilang ternyata Tuhan baik ya. Ya betul, Tuhan baik. Tuhan mengerti setiap kebutuhan kita. Dimana kita mohon padanya, berseru padanya, Dia pasti menolong kita. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Amin. Kasih Pak. Jadi Pak siapa Pak? Pak Hans. Berarti siap untuk ada beda lagi ya Pak? Siap. Ya, satu lagi yang mau sharing. Bisa? Oh, boleh. Akhirnya saya panggil dulu. Terus. Selamat malam Bapak Ibu, saudara terkasih. Nama saya Billy dari Purbalingga. Saya koordinator PD GKK Satu Kristus Purbalingga. Dulu waktu saya pertama kali mau PD itu ya, saya lihat di gereja Tanah Kudus cuma 6 orang. Saya itu bingung, ini acara apa, tua-tua ya, gak ada signal. Tapi Tuhan mengarahkan saya masuk situ. Terus saya acara apa sih ini? Ini peristiwa doa ya. Udah ikut aja lah. Waktu itu yang ngajar, yang wata itu katekis gitu. Jadi guru yang biasa ngajar apa? Katekumen ya. Oh, gitu. Terus saya
tiba-tiba tergerak ya, hati saya tergerak untuk membantu PDPKK Santo Purbalingga. Puji Tuhan, hari ini PDPK Santo Purbalingga dengan teman-teman yang luar biasa. Saya merasa bersyukur karena punya teman-teman yang muda-muda ini. Ternyata mereka menggerakkan yang luar biasa, sehingga gerakan PDPKK Santo Purbalingga itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang di Banyumas jangan pesimis, terus maju, dan pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kemarin juga saya mendapatkan kesaksian yang luar biasa ketika PD Santo Yosef membantu PD Banyumas. Nah, ternyata kemarin saya bantu di Kelampok ya. Di Kelampok itu tiba-tiba ada yang nemui saya saksian gitu. Will, aku mau bersaksi. Ya, gimana? Padahal orang ini dulu diajaki PD nggak mau. Dia nolak. Saya paling nggak suka bernyanyi, bertepuk tangan. Saya nggak suka. Saya pengen tenang. Terus waktu itu istrinya mengalami tumor payudara. Nah, aku pas itu ketemu di Kaliori, pas kerja di Kaliori, istriku bilang, tuh diajaki besok ada PD Benyamin Ratu kesembuhan gitu. Aku bilang sama istriku, ngawur, nyanyi tentang aja nggak mau, suruh datang PD kesembuhan, terus nggak mungkin lah. Terus istriku nggak peduli, datang terus. Besok ikut ya PD gabungan di Santo Yosef ada kesembuhan. Si perempuan kan butuh, karena dia tumor kan, dia sudah, aku berangkat. Nah yang laki-lakinya bingung kan, ya harus nganter ya. Nah sampai di sana kemarin dia cerita, waktu di PD gabungan atau di Benyamin Ratu itu, siapa yang sampai tinggal? Gitu. Nah itu temanku yang laki-laki itu, wah sampai tinggal, terus sudah mengangkat bela, apa gitu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kemarin dia cerita, waktu besok paginya dia punya sakit pinggang yang lama, sakit leher yang lama, itu hilang. Dan itu Tuhan yang menyembuhkan. Dari Bapak Ibu, apapun jangan mengecilkan perbuatan itu. Percaya, harus percaya. Mau kemana aja, ya setelah Tuhan. Karena bagi Tuhan dia yang mustahil. Amin. Ya, itu aja pesan saya Bapak Ibu. Terutama Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah mendapat berkat dari Tuhan, dan sini saatnya Bapak Ibu memberikan berkat dan persembahan kasih kepada Tuhan. Terima
Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang sungguh sangat berarti bagi kehidupan kami. Engkau telah mengajarkan kami suatu ketaatan agar kami bisa jauh lebih dalam lagi untuk mengikuti Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini juga membawa segala keperluan-keperluan kami. Kami juga akan membawa doa-doa kami. Inilah doa-doa kami Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, kami boleh melayani di tempat-Mu, di persekutuan doa Gereja Santa Immaculata Banyumas ini. Sekiranya Tuhan, Kau berkati dan Kau lindungi umat-umat pilihan-Mu ini, dan tergerak hatinya untuk melaksanakan persekutuan doa yang akan datang. Demi melayani-Mu, demi mengikuti-Mu, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu kasih, kami ucap syukur dan terima kasih. Bukan karena kebetulan kami ada di tempat ini, tapi kami percaya seluruh hati Kaulah bahwa kami ke tempat ini, agar kami boleh melangkah lebih dalam lagi dalam iman kami bersama umat-Mu dari berbagai daerah di tempat ini, Bapak. Kami percaya Engkau akan memakai kami semua untuk semakin mengenalkan watak firman-Mu kepada umat-Mu yang lain. Sekiranya pada malam hari ini Engkau telah perkenalkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah kami diberikan kemampuan keberanian untuk mewakilkan dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, dalam paroki kami maupun masyarakat sekitar kami, melalui kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami dalam berjalan. Kami mohon, Tuhan, kami juga berdoa untuk Daniel dan keluarganya. Sekiranya Kau berkati dan Kau lindungi, Kau berikan selalu kesehatan, Kau berikan selalu berkat, rezeki, dan juga Kau berikan kesejahteraan dan sejahtera dalam kehidupan dalam melayani Engkau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena kekurangan-Mu kami boleh berkumpul di sini untuk memuji dan menyembah. Bapa yang terkasih, semoga kami selalu mendapat Engkau di setiap situasi dalam suka maupun duka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak kami juga mau berdoa untuk persekutuan doa yang masih ingin Tuhan. Biarlah persekutuan doa ini menjadi tempat dan wadah bagi umat ibadah masing untuk dapat dinamika dalam Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa-doa kami. Masih banyak doa yang belum bisa kami sampaikan, tapi kami percaya Engkau tahu isi hati kami. Dan kini Tuhan, saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Terima kasih
karena kami boleh ada di sini, bertemu dan berkumpul dengan saudara-saudara kami menjadi satu keluarga dalam Tuhan, untuk merasakan kasih-Mu, untuk merasakan kehadiran-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua selalu merindukan Engkau dalam setiap waktu dan sepanjang hidup kami. Tuhan, berkati kami semua agar kami dalam perjalanan pulang nanti dapat selamat sampai di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami satukan dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mungkin ada sedikit pengumuman dari Pak Alek. Pak Alek. Terima kasih Sis Monik, dan terima kasih juga pada tim ujian, pengirim, dan juga tidak lupa pewarta, Brodania, dan rombongan. Sekedar pengumuman bahwa acara PD ini, khususnya di paroki Santa Maria Immaculata Banyumas ini, akan kita adakan 1 bulan sekali. Waktu tanggal menyusul, karena jujur kita ini belum bisa mandiri, jadi kami masih membutuhkan bantuan dari Besan, ya mungkin Purbalingga, mungkin juga nanti dari Kristus Raja, ya kami masih perlu belajar dan kami baru mengawali lagi. Saya harap dukungan dari khususnya yang sudah hadir di sini untuk mensupport juga saudara-saudara kita yang belum dapat hadir pada malam hari ini. Karena bagi kami adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Kita akan bertumbuh dalam iman. Kita mempunyai Roh Kudus yang tidak bisa kita biarkan, tidak kita biarkan untuk tidur, tetapi kita harus mempunyai semangat yang tinggi sebagai umat Kristus. Tentunya semuanya ini berkat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua dapat hadir di sini bukan karena kami, tapi kita semua adalah utusan Kristus. Demikian mungkin dari Terima kasih Bu Alek. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya koordinator PD Santo Yosef. Tadi koordinator dari Purbalingga Bu Lili sudah memperkenalkan, saya sekarang memperkenalkan diri. Mungkin saya ada tambahan pengumuman ya. Kami PD Santo Yosef terbuka untuk PD Immaculata. Ya, jadi maksudnya terbuka itu silakan datang. PD kami itu setiap hari Kamis jam 6. Kami juga ada latihan pujian bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan singer WL, silakan bisa gabung ke tim pujian kami. Gitu ya. Setiap hari Senin kita itu latihan setiap hari Senin jam 5:30. Gitu ya. Tiap hari Senin. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk bisa melatih diri supaya nanti bisa cepat mandiri ya, bisa gabung ke persekutuan doa kami, latihan pujian di sana. Karena memang ada beberapa
teori-teori yang kita adopsi dari BPN Jakarta ya dan Surabaya, itu teorinya itu ada untuk menjadi WL maupun singer itu ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Mungkin nanti bisa diberikan masukan oleh teman-teman tim pujian di Santo Yosef. Mungkin seperti itu dari kami. Semangat ya Bapak Ibu. Kita sudah komitmen tadi bahwa kita harus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ya, tadi Bro Willy sudah memberikan satu sharing iman. Ya, nanti bulan depan nanti saya tinggal berikan sharing iman ke Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, kita benar-benar berbahagia di malam hari ini ya. Ada koordinator dari Purbalingga, koordinator dari Santo Yosef, dan saya juga akan memperkenalkan diri juga. Saya Monica, saya juga perwakilan dari BPK Kuskupan, dan kebetulan saya koordinator wilayah tengah. Jadi wilayah tengah itu meliputi Paroki Purbalingga, Santo Yosef, Katedral yang sudah ada persetujuan doa, dan saya puji Tuhan hari ini saya mendapatkan satu lagi persetujuan doa dari Banyumas. Dan akan terus berlanjut ya seperti itu. Jadi nanti mungkin dari Bro Alek mungkin nanti ada perluan masa untuk selanjutnya dari sebulan sekali nanti bisa hubungi, nanti bisa saya atur gimana jadwalnya. Seperti itu ya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, sebelum kita tutup persekutuan pada malam hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Firman Tuhan adalah berita bagi kita semua. Amin. Itu juga bisa bergabung setiap hari.